Halo, bertemu kembali. Sekarang kita akan belajar tentang sudut ya. Sudut terdiri dari dua unsur, yaitu kaki sudut dan titik sudut. Misalkan pada sudut ini titik A, kemudian ini O dan ini B. Ruas garis OA dan OB kita sebut sebagai kaki sudut. Kemudian O sendiri kita sebut titik sudut. Di matematika pada umumnya kita biasa melihat sudut-sudut itu disimbolkan, besarannya disimbolkan dengan alfa, beta, gamma atau theta. Misalkan di sini ya, ini adalah sudut alfa, besar sudutnya. Nah, sudut ini kita bisa baca dengan sebutan sudut AOB atau bisa juga menggunakan satu huruf sudut O. Bisa gunakan 3 huruf mulai dari kaki sudut, kemudian bisa juga pakai satu huruf saja titik sudut. Nah, selanjutnya ada yang disebut sebagai sudut standar baku. Sudut standar baku itu ketika kita membuat sudut dengan menggunakan diagram kartesius, berdasarkan diagram kartesius dengan kaki utama adalah sumbu X positif. Sudut ini dikatakan positif jika dia bergerak atau berotasi berlawanan arah jarum jam. Kemudian dia disebut negatif jika dia searah jarum jam. Misalkan ada sudut standar baku selalu diawali dengan X positif ya, kaki utamanya. Kemudian ini berotasi, melakukan rotasi searah jarum jam di sini misalnya. Nah, ini adalah sudut alfa positif ya, karena dia berlawanan jarum jam. Ini sudut positif. Kemudian kalau dia bergerak searah dengan jarum jam misalnya ke sini, sehingga diperoleh ini adalah sudut negatif. Sudut negatif ya. Jadi sudut positif kalau dia bergerak berlawanan arah jarum jam, atau sudut negatif jika dia bergerak berlawanan arah jarum jam. Ini tentang sudut standar baku yang selalu diawali dengan sumbu X positif. Lanjutkan. Pada diagram kartesius ini kita bagi menjadi 4 area. Yang pertama ada area kuadran 1, kemudian kuadran 3, 2, 3, dan 4. Kuadran 1 itu terletak pada rentang interval dari 0 derajat sampai ke 90 derajat. Di sini adalah area kuadran 1 yang besar sudutnya dari 0 sampai 90 derajat. Kemudian kuadran 2 ada di sebelah kiri. Kuadran 2 itu di 90 sampai 180 derajat. Lalu kuadran 3 sebelah sini, kuadran 3 ada di sudut 180 sampai 270, dan yang terakhir, jadi ini batasnya 270 derajat. Yang terakhir kuadran 4, batas besar sudutnya adalah 270 sampai 360. Jadi kalau ada soal misalnya sudut 45 derajat terletak pada kuadran 1, atau misalnya sudut 120 derajat terletak pada kuadran 2. Nah, contoh soal misalkan tentukan atau gambarkan posisi sudut 30 derajat pada kartesius. Kalau 30 derajat, nomor 1 menggambarkan sudut 30 derajat dan posisinya pada koordinat kartesius. Maka kita bisa gambarkan di sini dari sumbu X positif di sini, kemudian kita putar berlawanan arah jarum jam sebesar 30 derajat. Sebesar 30 derajat. Kemudian kita garis di sini. Nah, ini adalah sudut 30 derajat. Nah, 30 derajat
Sudut 30 derajat terletak pada kuadran 1. Begitu cara menggambarnya. Kemudian contoh yang kedua, misalkan kita akan menggambarkan sudut 210 derajat. Ada di mana? Pertama tetap kita buat di sumbu X positif dulu sebagai kaki utama. Kemudian putar sebesar 210 derajat. 210 itu berarti 180 ditambah 30 ya. 30 derajat. Oke. Kira-kira di sini. Nah, ini adalah sudut 210. Kalau diputar dari sini ke sini, ini 210 derajat. Maka sudut 210 derajat terletak pada kuadran ke-3, terlihat dari gambar. Nah, misalkan contoh lain, gambarkan atau tentukan posisi dari sudut negatif 45 derajat. Negatif 45 derajat kita gambarkan dulu dia dari sudut utama atau kaki utamanya di sumbu X positif di sini. Kemudian karena dia negatif, maka kita harus putar dia searah jarum jam, searah jarum jam sebesar 45 derajat. 45 derajat. Nah, ini kita bisa gambarkan sini. Nah, sehingga sudut negatif 45 derajat itu dari 0 searah jarum jam sebesar 45 derajat. Maka dia terletak di kuadran keempat. Nah, ini adalah posisi dari masing-masing sudut. Misalkan satu lagi, tentukan posisi dari sudut 300 atau 420 derajat misalnya, 420 derajat. 420 derajat itu artinya kita mulai dari 0 derajat seperti biasa, selalu diawali dari sumbu X positif. Kemudian kita putar sebesar 420. Coba lihat ke sini dia 90, kemudian rotasi di sini 180, 270, putar sampai satu putaran itu 360. Kemudian sisanya karena kita mencari 420 dan di sini sudah 360, tinggal kita putar lagi 60 derajat. Jadi dia dapatnya di sini 60 derajat. Mari kita cari. Oke. 60 derajat. Nah, ternyata sudutnya di sini. Karena sudah melewati satu putaran. Ada di kuadran 1. Ada di kuadran 1 setelah melakukan putaran. Nah, sekian ini ya. Selanjutnya ukuran sudut. Ukuran sudut yang digunakan ada dua satuan, yaitu derajat dan radian. Derajat dan radian. Satu putaran sudut besarnya adalah 360 derajat. Jadi satu putaran sama dengan 360 derajat seperti yang sudah kita ketahui bersama. Nah, artinya 1 derajat itu sama dengan 1/360 putaran. Ini kalau kita ubah bentuknya. Kemudian ukuran sudut yang lebih kecil dari derajat, selain derajat kita juga punya menit atau detik. Untuk menit kita lambangkan dengan satu petik di atas. Jadi kalau ini derajat, 1 derajat sama dengan 60 menit seperti 1 jam ya. Atau bisa kita tuliskan 1 derajat sama dengan 60 menit. Sedangkan 1 menit itu ada 60 detik. Sehingga bisa kita tuliskan 1 menit sama dengan 60 detik. Double petik.
Nah, ini adalah ukuran sudut dalam derajat yang biasa kita gunakan sehari-hari. Baik, sekarang kita lanjutkan ke radian. Ukuran radian ini banyak digunakan dalam matematika terapan ya. Jadi satu radian adalah besarnya sudut pusat lingkaran yang panjang busurnya sama dengan panjang jari-jari. Misalkan panjang busur AB di sini, panjang busur AB itu sama dengan jari-jarinya OA dan OB, maka sudut O di sini besarnya 1 radian. 1 radian. Nah, jadi 1 radian di sini diperoleh ketika AB dapatnya ya dari panjang busur AB per R. Jika AB sama dengan R. Jika panjang busurnya sama dengan R. Nah, bagaimana jika sekarang kita putar sudutnya yang tadinya 1 radian ini kita putar sampai 1 putaran penuh, maka kita peroleh sudut dari lingkaran penuh adalah 360 derajat. Kalau 360 derajat ini busurnya, coba kita lihat teman-teman, busurnya adalah busur lingkaran penuh yang merupakan keliling. Keliling lingkaran itu rumusnya apa? Keliling lingkaran per R ya. Jadi 360 derajat itu keliling itu 2πr dibagi dengan R, sehingga di sini kita peroleh bahwa 360 derajat itu ketemunya 2π radian. Atau biasanya juga kalau mau disederhanakan bisa kita sederhanakan jadi 180 derajat itu 1π radian. Ini satuan radian yang biasa kita gunakan dalam sudut. Selanjutnya ukuran sudut. Ukuran sudut yang digunakan ada 2 satuan, yaitu derajat dan radian. Derajat dan radian. Satu putaran sudut besarnya adalah 360 derajat. Jadi satu putaran sama dengan 360 derajat seperti yang sudah kita ketahui bersama. Nah, artinya 1 derajat itu sama dengan 1/360 putaran. Ini kalau kita ubah bentuknya. Kemudian ukuran sudut yang lebih kecil dari derajat, selain derajat kita juga punya menit atau detik. Untuk menit kita lambangkan dengan 1 petik di atas. Jadi kalau ini derajat, 1 derajat sama dengan 60 menit seperti 1 jam ya. Atau bisa kita tuliskan 1 derajat sama dengan 60 menit. Sedangkan 1 menit itu ada 60 detik, sehingga bisa kita tuliskan 1 menit sama dengan 60 detik. Double petik. Nah, ini adalah ukuran sudut dalam derajat yang biasa kita gunakan sehari-hari. Kemudian, selain derajat kita juga ada radian. Radian ini biasa digunakan dalam matematika terapan. 1 radian adalah besar sudut pusat busur lingkaran yang panjangnya sama dengan jari-jari. Jadi ini misalnya kita ada lingkaran, kemudian di sini ada busur lingkaran, sudut AOB. Nah, ini adalah busur AB. Jika besar busur AB ini sama dengan jari-jari lingkaran, maka sudut AOB adalah 1 radian. Oke ya, jadi jika AB, busur AB sama dengan jari-jari, maka sudut AOB sama dengan 1 radian. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara radian dan derajat? Mari kita lihat pada lingkaran itu keliling lingkaran itu besarnya adalah 2πr. Oke ya.
panjang busur AB. Oke, jadi satu radian ini besarnya adalah setelah ditemukan 180 derajat sama dengan pi radian, kita bisa simpulkan dari sini ya, bahwa dari sini dulu kita tulis ulang 180 sama dengan pi radian. Kalau kita ubah bentuk 100 derajat sama dengan, kalau ruas kiri kita bagi 180, maka ruas kanan juga harus kita bagi dengan 180 derajat radian. Jadi 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Ini kita temukan rumus 1. Kemudian yang kedua, bisa kita ubah dari radian ke pi. Kalau 180 derajat sama dengan pi radian, boleh kita tulis pi radian sama dengan 180 derajat, atau 1 radiannya 180 per pi. Ini bentuk kedua atau rumus kedua. Jadi bisa diubah dari derajat ke radian atau dari radian ke derajat. Selanjutnya kita ke contoh soal. Berdasarkan rumus ini berarti bisa kita kerjakan beberapa contoh soal ya. Misalkan kita harus ubahlah 60 derajat ke dalam bentuk radian. Nah, 60 derajat sama dengan 60 derajat dikali pi per 180 derajat radian, sehingga kita peroleh, ini bisa dicoret ya, jadinya 1/3 pi radian. Next, kalau kita mau ubah kebalikannya, ubahlah 0,24 radian ke dalam bentuk derajat. Jadi 0,24 rad sama dengan 0,24 dikali pi per 180 radian. Oh, maaf, ini kebalik ya. Dari radian itu dikali 180 per pi, terbalik. Jadi ini 0,24 kita kali dengan 180 per pi. Nah, hasilnya 0,24. Kalau mau pakai derajat ya, jadi kita kalikan, pi-nya kita ganti dengan 314. Hasilnya kalau pakai kalkulator bisa dihitungnya 13,76 derajat. Ini kalau kita mau ubah ke bentuk derajat. Lanjut ke latihan soal, teman-teman. Yang pertama ada contoh soal, nyatakan sudut 40 derajat, 40 derajat, 48 menit dan 54 detik ke dalam bentuk derajat. Jadi semua diubah ke derajat termasuk yang menit dan detiknya. Saya pikir ini nggak ada masalah ya penyelesaiannya. Yang 40 derajat tetap derajat, kemudian yang 48 menit ini kita harus ubah ke derajat, dan yang 54 detik juga harus diubah ke derajat. Artinya yang ini tetap gini, dari menit ke derajat harus kita bagi dengan 60 karena 1 derajat 60 menit. Maka di sini 48 per 60 ini sudah berubah jadi derajat. Kemudian dari detik ke derajat kita bagi dengan, karena 1 derajat 60 menit, 1 menit 60 detik, maka 1 derajat itu 3600 detik ya. Sehingga ini 54-nya bisa kita bagi dengan 3600, sehingga detik di sini berubah jadi derajat. So, hasilnya ini 40 derajat plus, boleh pakai bantuan kalkulator boleh. Ini 0,8 derajat dan yang terakhir 0,015 derajat. Maka bentuk ini kalau diubah ke derajat adalah 40,815 derajat. Selesai. Easy ya, nggak ada yang susah. Oke, kita lanjut ke nomor 2.
Nomor 2 ini tentang baling-baling yang berputar dengan kecepatan 36 putaran per menit. Jadi kecepatannya 36 putaran per menit. Yang soal A, ubahlah dalam bentuk satuan putaran per detik. Putaran per detik artinya kita hanya ngubah menitnya nih, menitnya kita ubah ke detik. Jadi 36 putaran yang tadinya per menit itu artinya per 1 menit ya. Jadi tiap 1 menit dia berputar 36 kali. Kita ubah ke detik. Yang atas tetap putaran. Sehingga berapa ini? 36 putaran 1 menit adalah 60 detik. Maka hasilnya bisa dihitung teman-teman. 36 dibagi 60 adalah 0,6 putaran per detik. Mudah ya. Lanjut ke soal nomor 2, kita suruh ubah dia ke radian per menit. Jadi yang tadinya 36 putaran per menit, kita akan ubah ke radian per menit. Menitnya nggak ada masalah, dia tetap ya. Kemudian putaran, ubah ke radian. Tadi kita sudah belajar bahwa satu putaran adalah berapa tadi teman-teman? 2 pi radian. Jadi kalau di sini ada 36 putaran, kita kalikan 36 kali 2 pi radian, sehingga diperoleh hasilnya adalah 72 pi radian per menit. Masih belum ada masalah ya. Next ke soal C, ubah ke radian per detik. Jadi kita boleh nih pakai soal awal atau mau pakai yang B, karena udah kita ubah ke radian per menit, kita ke detik. Tapi mungkin kita ke soal C ya. Jadi 36 putaran per menit kita ubah ke radian per detik. Nah, 36 putaran ini berarti 36 dikali 2 pi radian, dan 1 menit adalah 60 detik. Sehingga nanti bisa kita hitung di sini, boleh dicoret ya. Kalau dibagi 6, ini 10. Kemudian ini kalau dibagi 2, ini 5. Maka hasilnya adalah 6/5 pi radian per detik. Atau mungkin kalau mau pakai desimal bisa kita tulis 1,2 pi radian per detik. Nah, ini ngubah bentuknya. Nah, kemudian soal nomor 3 nih, carilah jari-jari lingkaran apabila panjang busurnya 20 cm dan besar sudut pusatnya 60. Ini 60 derajat ya ini ya. 60 derajat harusnya. 60 derajat. Nah, bagaimana mencarinya? Teman-teman tadi sudah tahu ya, kalau ada radian, ada perbandingan antara busur dengan sudut pusat itu ada di radian. Nah, jadi diketahui panjang busur di sini 20 cm, sudut pusatnya 60 derajat. Padahal di sini kalau perbandingan antara panjang busur dan jari-jari, ini R jari-jari. Misalnya panjang busur kita lambangkan dengan S. Ini adalah perbandingan sudut dalam bentuk radian. Maka di sini 60 derajatnya harus kita ubah dulu ke bentuk radian. Ini 60 derajat itu berapa radian? Kita ubah dalam bentuk radian. Jadi 60 derajat dikali dengan pi per 180 sama dengan 1/3 pi radian. Nah, setelah ketemu, tadi perbandingannya sudah ada di contoh bahwa sudut itu sama dengan hasil bagi dari panjang busur dan jari-jari. Berarti ini 20 cm per R. Kita mau cari R-nya, maka kalau mau cari R gimana nih? R sama dengan 20 dibagi 1/3 pi radian.
sama dengan 20 dibagi sepertiga kali, atau tiganya naik ke atas aja ya ini. Tiganya bisa kita naikkan ke atas ke sini sehingga nanti bisa ketemu 60 per pi sama dengan 60 per 3,14 sama dengan 19,1 derajat. Oh, bukan derajat. Ini jari-jari. 19,1 cm karena tadi panjang busurnya juga cm. Ini kalau mau cari besar panjang jari-jari lingkaran yang diketahui panjang busur dan besar sudut pusatnya. Demikian ya untuk mata kuliah kita hari ini. Nanti untuk latihan soal bisa saya kirimkan terpisah. Terima kasih, selamat belajar semuanya.